Tumbal pertama, coba aku WA lagi ke Pak Wahyu. Eni masih di situ gak? Tanya Ma Ajeng pada Dokter Hendy, suaminya Bu Eni. Sudah hampir jam 11 malam, tetapi Bu Eni belum juga pulang. Padahal setelah dinas di desa tadi, ia berpamitan akan ke rumah Pak Wahyu. Setelah itu tidak ada tugas lagi. Kalaupun ada, Bu Eni selalu memberi kabar lewat telepon ataupun WA. Sudah Bu, Nur bilang dari sore udah pulang. Saya juga sudah telepon semua staf desa. Tapi gak ada yang tahu kemana perginya Eni. Jawab pria itu dengan wajah cemas. Sedari tadi pria yang berprofesi sebagai dokter itu mondar-mandir tidak jelas. Berusaha menelpon nomor Bu Eni yang tidak aktif. Kalau saja Ma Ajeng tidak mengalami kelumpuhan, mungkin akan beliau susu anak tercintanya. Mencari ke semua sudut desa. Sayang, wanita itu hanya bisa duduk di kursi roda sembari mengusap pipinya yang basah oleh air mata. Entah mengapa perasaan Ma Ajeng sangat tidak enak. Apalagi saat gelas di meja tiba-tiba saja pecah tanpa ada angin. Dokter Hendy langsung mengambil jaketnya yang menggantung di belakang pintu kamar, membawa kunci motor agar lebih cepat sampai ke rumah Lurah Agus. Ia meminta izin dan doa pada Ma Ajeng agar segalanya dimudahkan, serta Bu Eni bisa pulang dengan keadaan baik-baik saja. Motor melaju cukup kencang, sampai dengan hitungan menit saja Dokter Hendy sudah di depan rumah Pak Lurah. Pria itu mengetuk pintu cukup kencang. Lurah Agus yang sedang menonton pertandingan bola bersama Ridwan pun dibuat heran karena di jam segini ada tamu datang. "Bu kawan," pinta Lurah Agus. Ridwan langsung beranjak dari kursi. Ketika pintu dibuka, tanpa basa-basi Dokter Hendy berkata, "Kang, tolong istri saya Kang, dia hilang." "Hilang gimana Pak?" tanya Ridwan. Sebelum Pak Dokter yang bertugas di kota itu menjawab. Ia dibawa dulu masuk, lantas duduk di kursi agar bisa bercerita dengan tenang. Pak Lurah yang mendengar keributan langsung menuju ruang tamu. Begitu juga Bu Inggit, ia masih memakai mukena karena telah baru saja selesai melakukan sholat tahajud. Mereka kaget ada Dokter Hendy di desa. Sebab kebetulan pria itu terbilang jarang pulang, paling sering seminggu sekali, itu pun tidak pernah lama. "Ada apa Pak Dokter?" tanya Lurah Agus yang sudah duduk di sofa tunggal. Bu Inggit baru datang dari dapur. Ia menyodorkan segelas air hangat untuk Dokter Hendy karena wajah pria itu begitu terlihat pucat. "Istri saya pergi dari sore. Beliau pamit ke rumah Pak Wahyu. Katanya pengobatan rutin untuk Nilam, tapi jam segini, istri saya belum pulang." Napas pria itu terlihat tersenggal-senggal. Beberapa kali ia mengacak rambutnya frustrasi. Harusnya sore ini Bu Eni ikut dengannya ke kota, sebab ada acara yang harus dihadiri. Pak Wahyu sudah dihubungi. "Terus nomor Bu Eni gimana?" Lurah Agus bertanya sambil standby dengan HP-nya. Kalau Dokter Hendy memintanya mengerahkan warga. "Nomor istri saya tidak aktif Pak. Pak Wahyu juga bilang kalau Eni sudah pulang dari sore." Jelas Dokter Hendy dengan napas yang tidak beraturan. Ada getar di suaranya. Bahkan tangannya kini mendadak dingin. "Ya, setahu saya memang beliau sudah pulang Pak. Tadi juga Bu Eni cerita, katanya mau menghadiri acara." "Ya sudah, kalau gitu kita kerahkan warga. Saya yakin masih banyak yang belum tidur karena memang ada pertandingan bola malam ini," tutur Lurah Agus. Dokter Hendy hanya mengangguk pasrah. Tak peduli jika harus membayar warga pun, terpenting istrinya ditemukan. Apalagi beberapa hari ini Bu Eni selalu menunjukkan sikap yang tidak biasa, menjadi lebih manja. Padahal wanita itu memiliki gengsi lumayan besar. Belum lagi Bu Eni semalam cerita, ia mimpi meninggal dunia karena ditenggelamkan oleh orang lain. Kalimat-kalimat aneh ini semakin memperburuk keadaan, membuat isi kepala Dokter Hendy rasanya mau pecah. Lurah Agus sibuk menelpon beberapa orang, termasuk Basir, Darsan, dan Hasim. Pria itu meminta mereka mengetuk pintu warga agar berkumpul di kantor desa. Begitupun Pak Lurah, Ridwan, dan Dokter Hendy yang langsung pergi ke halaman kantor. Mereka sampai di tempat, berbarengan dengan orang-orang yang sudah membawa senter. Ada juga yang membawa obor. Semuanya berkumpul, siap mendengar instruksi dari Pak Lurah. Sebagai perwakilan, Lurah Agus menceritakan keadaan, bahwa Dokter Eni belum pulang dari tadi sore. Ia meminta warga menyisir sekitaran rumah Pak Wahyu sampai ke jembatan karena memang itu jalan yang dilalui oleh dokter ini. "Dari rumah Pak Wahyu, berarti benar desas-desus selama ini," ucap salah satu pria. Seolah membuka keheningan di antara kerumunan. "Betul Pak Lurah, kabarnya Pak Wahyu lagi nyari tumbal buat persembahan. Dengan cara begitu, si Nilam bisa sembuh." "Emang dasar keluarga sesat," teriak Meng Eman, seakan menyulut api agar suasana semakin riuh. "Pantas saja si Nilam bisa hilang.
Berarti selama ini keluarga Pak Wahyu melanggar adat dan melakukan ritualnya sendiri. Kalau nggak mah, ya, nggak mungkin bisa kayak gini atuh. Udahlah Pak, mulai besok usir aja mereka. Yang lain menimpali. Suasana yang semakin tidak kondusif ini membuat Lurah Agus naik pitam. Ia tidak paham dengan apa yang dibicarakan oleh warga. Dirinya hanya minta agar warga jangan fokus kemana-mana dulu selain mencari Bu Eni. Untuk urusan yang lain-lain, bisa diselesaikan saat waktu yang tepat. Ridwan yang berdiri bersama bapaknya mulai mundur beberapa langkah. Ia mengirim Bagas pesan untuk buru-buru ke kantor desa. Akan tetapi, Ridwan meminta Pak Wahyu jangan sampai ikut. Bisa-bisa diamuk oleh warga. Semuanya bubar. Jangan lupa tetap berdoa dan juga jaga diri masing-masing. Ingat, ada anak dan istri yang menunggu kalian. Kalau menemukan apapun, tolong hubungi saya atau Pak Dokter. Perintah Lurah Agus. Baik Pak, jawab warga serempak. Mereka mulai membubarkan diri, menyisir tempat yang dimaksud Pak Lurah. Sebagian juga mencoba ke tempat lain. Siapa tahu Bu Eni mengambil jalan pintas. Sepanjang jalan beberapa orang sibuk membicarakan kasus ini. Kalau sampai Bu Eni ditemukan tewas, warga janji akan memporak-porandakan rumah Pak Wahyu. Semisal Pak Lurah tidak mengizinkan. Minimal nilam yang diasingkan di hutan agar tidak membawa kutukan pada desa Wangunsari. Sudut demi sudut disisir oleh warga. Senter menyorot pada sisi tempat yang gelap. Basir yang berada beberapa meter dari jembatan mengarahkan cahaya senter pada hutan bambu sebelah kiri. Ia seperti melihat sebuah benda di sana. Tangannya langsung menarik Darsan, menyuruh pria itu mengikutinya. Darsan sampai bertanya, "Yakin Kang? Mau masuk ke hutan sana? Serem Kang. Banyak demitnya." "Halah, yang ada demit takut sama kamu. Buruan saya lihat sesuatu." Basir melompat, melewati genangan lumpur karena memang tempat itu dekat dengan sungai. Maka airnya terkadang basah jika sungai sedang meluap. Cahaya senter menyorot tepat pada sepeda motor yang dibiarkan terguling di tengah hutan bambu. Darsan sampai menutup mulut. Ia berspekulasi jika sudah ada kejahatan yang terjadi di desanya. Buru-buru Basir menelepon Lurah Agus. Sang pimpinan desa itu sedang berada di sekitar rumah Pak Wahyu. Basir mengabarkan bahwa ada barang bukti di dekat sungai. Sambil menunggu kedatangan yang lain, Basir mengobrol dengan Darsan. "Menurut Akang, ini ulah demit atau manusia?" tanya Darsan penasaran. "Kalau kata kamu gimana?" Basir membalikan pertanyaannya. "Menurut saya mah manusia. Masa ia demit bisa mindahin motor? Kayaknya Bu Eni itu korban begal." Basir berdecak. "Jangankan mindahin motor, bawa si nilam kala mereka aja bisa. Gini doang mah buat mereka gampang." "Iya juga ya." Darsan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia masih mencoba mencerna. Ulah siapa sebenarnya semua ini? Dari luar hutan terdengar orang-orang berlarian, mendekat ke arah Darsan dan Basir. Pak Lurah, Ridwan, Dokter Hendy, juga Bagas, semuanya datang dengan napas terengah-engah. Motor itu langsung diraba oleh Pak Dokter. Dirinya yakin betul. Kalau itu motor milik Bu Eni, berarti Dokter Eni ada di sekitar sini. Sekarang kita cari. Ayo berpencar, perintah Lurah Agus. Orang-orang kembali berpencar, meski di hati masing-masing merasa was-was karena wilayah yang mereka pijak adalah tempat yang jarang dikunjungi. Tanah yang diinjak tentunya bisa amblas, maka harus hati-hati. Lampu diusahakan fokus pada permukaan tanah, sementara yang lain berpencar. Dokter Hendy sibuk menangis di samping motor istrinya. Bibirnya tak henti memanggil nama Bu Eni. "Sabar Pak, insya Allah Bu Dokter segera ditemukan," ucap Bagas, mencoba menghibur pria itu. Dokter Hendy gegas berdiri. Ia memberi sebuah pukulan di pipi Bagas sampai pria itu tersungkur ke tanah. Jika saja tidak ditahan oleh Ridwan dan Pak Lurah, ia ingin sekali menghajar Bagas. Hanya karena pria itu memiliki kekerabatan dengan Nilam. Semua ini gara-gara adik ipar kamu itu. Sialan, dasar keluarga pembawa sial. Keluarga sesat. Teriak Dokter Hendy. "Istighfar Pak, istighfar. Lebih baik fokus pada pencarian. Jangan dulu memikirkan apa-apa," bisik Lurah Agus. Ia sedikit kewalahan menarik tubuh pria itu. Konon, dalam keadaan amarah yang bergejolak, tenaga seseorang bisa bertambah berkali-kali lipat. Sang dokter menjatuhkan tubuhnya. Ia menangis, takut ada sesuatu yang terjadi pada istrinya saat mendengar suara aliran sungai. Pria itu teringat akan mimpinya semalam. Akhirnya Dokter Hendy meminta Pak Lurah untuk menyisir sungai. Meski hati berkata enggan, tetapi bisa saja itu merupakan sebuah firasat. Siap tak siap, takdir tidak bisa dipungkiri. Sementara itu, di sungai paling ujung,
hampir dekat dengan perbatasan desa. Sebelah sampingnya terdapat tebing. Di bawah tebing itu ada sebuah batuan alam yang membentuk goa. Konon, tempat itu sangat ditakuti oleh dua desa karena diduga tempat bersemayamnya para siluman. Tubuh Bu Eni dibaringkan di atas kerikil-kerikil kecil di dalam gua. Wanita itu dalam keadaan meninggal. Seluruh tubuhnya basah kuyup, kulit tubuhnya begitu pucat, serta terdapat lebam di beberapa bagian akibat benturan. Di sampingnya seorang pria berpakaian serba hitam duduk bersila sembari menyatukan telapak tangan. Pria itu menyalakan kemenyan dalam kendi yang sudah diisi arang panas. Wewangian beserta kembang 7 rupa turut jadi teman persembahan malam ini. Di antara kegelapan, asap dari arang dan dupa begitu menguar di udara, memberi aroma yang begitu khas. Nyai Kusuma, Nyai Ning Alam, saya persembahkan tumbal pertama malam ini untuk dinikmati oleh para budakmu, ucap pria tua itu. Asap pekat mulai muncul dari mulut gua. Suara decitan-decitan aneh begitu ramai. Beberapa makhluk menyeramkan muncul, mengelilingi jasad Bu Eni dengan penuh sukacita. Tari mereka yang runcing, siap mencabik santapan di depannya. Para sosok itu mulai berkerumun. Mereka seakan menyerap saripati pada tubuh Bu Eni hingga jasad yang tadinya segar berubah menjadi tua dan kulitnya kering. Tawa pria tua itu pun menggema. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.